Baik. Sudah tampil yang saya tayangkan? Sudah, Pak. Oke, kita akan mulai. Hari ini kita akan belajar sedikit terkait dengan ide penelitian. Jadi memang kalau kita lihat pertemuan pada metodologi penelitian, ada beberapa yang sangat-sangat terkait ya, terutama dengan urusan teknis ya, pembuatan eh, proposal, terutama pada ranah metodologi. Namun juga ada beberapa yang mungkin tidak terlalu teknis ya, tapi menunjang kegiatan metodologi penelitian secara keseluruhan begitu ya, termasuk bagaimana kita menentukan ide, karena memang sebelum kita membuat suatu proposal, yang perlu kita tuangkan adalah ide ya. Kalau tidak ada ide, maka kita akan kesulitan untuk bisa mengembangkan atau membuat rancangan penelitian yang akan kita susun gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar setelah ide ditemukan, bagaimana kita mengkonversi ide ini menjadi suatu kegiatan empiris atau kegiatan teknis yang bisa kita laksanakan baik di laboratorium maupun di lapangan. Nah, yang pertama mungkin kita akan menggali bagaimana cara untuk memperoleh ide penelitian, kemudian apa saja yang bisa kita gunakan, sumber-sumber gitu yang bisa kita gunakan untuk bisa menemukan ilham, menemukan ide gitu ya, terkait dengan apa sih yang akan kita gali, yang akan kita kembangkan dalam kegiatan riset kita. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, dan saya rasa ini sangat penting ya bagi Anda, terutama eh, jika Anda memang tidak mengikuti proyek dosen ya. Kalau ikut proyek dosen saya rasa tidak ada masalah, karena 100% mungkin judulnya sudah diakomodir oleh dosen. Anda tinggal terima dan tinggal memahami dengan sangat baik. Tapi di luar itu mungkin Anda harus berupaya untuk menemukan ide yang baik, kemudian Anda bisa sodorkan kepada dosen pembimbing ya, sehingga ketika bertemu pertama kali ini penyesuaiannya mungkin tidak terlalu ekstrim gitu. Jadi mungkin hanya sedikit penyesuaian sehingga bisa langsung berangkat menyusun atau merancang proposal penelitian untuk kegiatan skripsi gitu. Baik, ini yang pertama. Penelitian tanpa ide saya rasa tidak akan mungkin, karena semua kegiatan penelitian awalnya dari ide penelitian dan awalnya dari masalah penelitian yang ingin kita cari tahu apa sih masalahnya dan bagaimana kita memecahkan masalah tersebut. Jadi ide penelitian harusnya ada di depan, harusnya dimulai sebelum kita membuat rancangan penelitian seperti itu. Ya, langkah pertama dalam penelitian pasti menemukan atau menentukan ide penelitian. Eh, Sebenarnya bukan merupakan tugas yang sulit, tapi juga bukan merupakan tugas yang mudah. Tapi kalau kita mengetahui bagaimana cara menemukan ide yang baik, yang bagus, atau mungkin yang ideal untuk Anda, mahasiswa S1, saya rasa ini jauh lebih praktis, jauh lebih mudah. Jadi kita tidak akan menggunakan lagi istilah sulit dalam menemukan ide penelitian. Bahkan mungkin dalam beberapa bulan Anda bisa mengembangkan atau bisa memperkaya banyak ide penelitian yang sangat bagus, yang sangat ideal. Nah, pertanyaan yang sering muncul terkait dengan pemilihan ide penelitian. Ini mungkin sering sekali muncul. Yang pertama adalah bagaimana mencari ide penelitian yang bagus. Kalau yang biasa saja, mungkin mudah ya. Seumpama keanekaragaman tumbuhan di Cipelang yang kemarin kita laksanakan. Ini masih dalam kategori mudah karena mungkin keterbaruannya itu masih sangat-sangat lemah sekali. Karena penelitian itu biasanya yang dilihat adalah keterbaruan. Semakin baru penelitian Anda, semakin eh, jarang diteliti dan memberikan informasi yang sangat bagus untuk berbagai macam halayak masyarakat, maka penelitian itu dikatakan sebagai penelitian yang baik, yang bagus gitu ya. Tapi kalau terlalu umum, artinya sesuatu informasi yang sudah kita ketahui, kemudian Anda gali lagi, ini sepertinya tidak akan memiliki nilai keunikan, nilai apa namanya, kebermanfaatan yang sangat bagus. Jadi sebisa mungkin kita harus mengembangkan suatu penelitian yang idenya itu betul-betul ide yang masih unik ya, yang masih tinggi novelty-nya sehingga memiliki dampak yang bagus, baik secara pengetahuan maupun secara aplikasi untuk masyarakat. Jadi dua hal ini memang harus kita
pertimbangkan ya. Jadi tidak serta-merta kita buat suatu ide penelitian yang sangat dasar, sifatnya sangat umum sekali, yang sudah diketahui oleh banyak orang, kita kembangkan lagi. Pasti semua orang juga tidak ingin apa namanya menyertakan gitu ya untuk melihat apakah hasilnya seperti apa gitu, karena memang sudah sangat umum sekali. Kemudian langkah kedua yang memang kadang-kadang agak susah juga, agak sulit juga, bagaimana cara kita memulai pencarian ide penelitian. Ini merupakan suatu hal yang kadang-kadang bagi pemula ini memang agak-agak sulit ya. Dari mana sih saya harus menemukan ide penelitian yang bagus? Bagus dalam tanda kutip berarti memang memiliki novelty yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Kita akan coba perlahan-lahan mempelajari bagaimana menemukan ide yang bagus. Eh, ada beberapa apa bahasanya ya? Parno kali ya, Parno bahwa pemula itu biasanya tidak bisa mengembangkan suatu penelitian yang sangat bagus secara ide ya. Kemudian sehingga menyebabkan banyak banyak pemula yang ragu ya dalam menemukan ide penelitian yang bagus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara global, menemukan ide yang bagus tidak berarti Anda harus jenius dan memerlukan usaha yang sangat monumental, yang sangat keren sekali, mendapatkan Nobel dan lain sebagainya. Ini tidak sampai ke sana. Jadi tidak perlu Anda menjadi seseorang yang sangat expert di bidang itu. Tidak perlu Anda menjadi orang yang memang betul-betul berhasil untuk memecahkan berbagai masalah gitu ya. Bahkan pemula sendiri ini terkadang bisa menemukan ide penelitian yang sangat bagus jika mengetahui bagaimana trik-triknya. Nah, fakta yang terjadi di lapangan, setiap hari ribuan pemula berhasil membuat ide penelitian yang bagus. Tidak jarang kita lihat banyak eh, siswa SMA, siswa SMP, bahkan ya, sudah bisa mengembangkan kegiatan penelitian dengan ide yang sangat bagus, sehingga idenya itu bahkan memiliki dampak yang sangat besar, baik secara pengetahuan maupun secara kebermanfaatan untuk masyarakat. Ini banyak sekali. Bahkan sekarang trennya itu 2 tahun belakangan SMP, bahkan SMP ya, ini sudah digiatkan oleh guru-gurunya melalui suatu program untuk melakukan kegiatan research. 2 tahun yang lalu banyak saya diundang juga untuk memberikan banyak masukan kepada anak SMP untuk mengikuti Olimpiade Sains segala macam, di mana mereka melakukan kegiatan riset. Di lab sendiri, 1 tahun yang lalu, banyak sekali baik itu SMP maupun SMA yang datang ke kampus untuk melakukan kegiatan penelitian. Dan idenya saya rasa cukup bagus semua, cukup bagus. Ada yang menggunakan bahan alam untuk melihat potensinya seperti apa untuk penyakit tertentu. Ada juga yang ingin melihat bahan alam untuk melihat kesehatan gigi segala macam, efeknya gitu ya dan lain sebagainya. Ini SMP SMA sudah digiatkan untuk melakukan kegiatan riset. Jadi kalau kita bicara pemula, banyak di antara mereka ini yang ternyata berhasil menemukan ide yang bagus, mereka berhasil kembangkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki kebermanfaatan yang sangat tinggi, baik secara pengetahuan, informasi ya, maupun secara aplikasinya untuk masyarakat gitu. Kok bisa gitu ya pertanyaannya? Nah, ini kita akan cari tahu. Ini mungkin yang paling mendasar. Coba untuk memilih topik yang menarik perhatian Anda. Ini sangat penting. Mengapa? Karena memang kalau Anda bekerja di bidang yang Anda sukai, biasanya akan selalu memotivasi Anda, mencegah kejenuhan dan juga memberikan kesempatan untuk mengenali dan memahami pekerjaan Anda. Betul ya? Kalau Anda suka dengan seseorang, biasanya Anda akan termotivasi untuk mencari tahu informasi apapun terkait dengan dia. Betul ya, gitu ya. Dan Anda tidak pernah jenuh gitu untuk mencari tahu dari hari ke hari gitu kan, dari minggu ke minggu, Anda akan terus mengenal, terus mencari informasi, terus menggali apa sih kesukaannya, apa sih hobinya, apa sih yang dia tidak suka dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda sudah interest, pasti Anda akan bisa mengikuti dengan baik.
akan termotivasi, akan lebih suka untuk menggali dan lain sebagainya. Jadi mulailah dari sesuatu yang Anda suka. Jangan memulai dari sesuatu yang tidak Anda suka. Banyak kejadian, banyak kasus mahasiswa tingkat akhir, bahkan yang sudah lulus, ikut gitu ya, suatu proyek, ikut suatu kegiatan, bukan karena suka, tapi karena faktor lain, seperti sebagian besar temannya ke situ gitu ya, ke situ ke bidang itu, sehingga saya ikutan saja deh gitu kan ke situ juga, padahal orang ini betul-betul tidak interest untuk kegiatan tersebut. Alhasil yang sudah terjadi, banyak yang akhirnya stuck, tidak selesai, dan akhirnya pindah ke bidang yang lain. Nah, ini kan sebenarnya agak bermasalah ya, karena waktu yang dihabiskan untuk mengejar sesuatu yang tidak dia sukai, ini sudah cukup panjang, sehingga mempengaruhi waktu total studinya. Jadi kalau bisa, memang harus kita pastikan bahwa apakah betul gitu ya, bukan bahwa, apakah betul teman-teman saya mengambil semisal fitokimia, apakah betul saya memang betul-betul interest di fitokimia atau tidak, atau teman saya maunya ke ekologi, betul nggak saya interest di ekologi, atau ke mikrobiologi, interest nggak ke mikrobiologi, jangan-jangan saya tidak interest, saya cuma ikut, kemudian baru 1 minggu, 2 minggu kegiatan, saya sudah melakukan banyak kesalahan gitu ya, karena memang tidak interest. Apalagi jika hal tersebut, ini kan terkait dengan pengetahuan ya, banyak istilah asing, banyak konsep asing yang Anda tidak ketahui. Dan karena ya tadi, Anda tidak interest, maka akhirnya Anda agak susah untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan konsep ini gitu ya. Sehingga ini menjadi masalah dan akhirnya menunda percepatan untuk kelulusan Anda gitu. Jadi memang yang penting harus diputuskan adalah bahwa bidang itu sesuai dengan interest. Makanya biasanya kalau di semester-semester Anda nih ya, semester berapa sih? Semester 3 ya? Apa semester 5? Saya kurang tahu. Lupa saya. Ini biasanya memang digenjot untuk coba mengenali interest Anda di semester ini. Sehingga next year ya, tahun depan Anda sudah terjun ke dunia PKL, itu sudah memang tinggal langsung jalan saja. Tidak lagi mencari-cari interest saya di mana sih gitu. Jadi dari sekarang sudah menetapkan, ke tahun depan sudah langsung menentukan areanya di mana, dosennya siapa begitu. Dari sekarang sudah ditetapkan. Bahkan di tahun depan itu ada tugas TPKI di mana Anda sudah diminta untuk membuat rancangan proposal yang sifatnya masih sementara. Tapi semoga rancangan proposal itu bisa Anda teruskan untuk kegiatan entah PKL maupun kegiatan skripsi gitu ya. Jadi kalau Anda berpikir cermat, maka semester ini harusnya sudah Anda tentukan untuk idenya. Kemudian Anda bisa langsung bergerak di semester berikutnya gitu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana mendefinisikan interest, ketertarikan? Caranya, kalau di sini kita di biologi, jadi mungkin contohnya yang paling baik adalah contoh biologi ya. Yang pertama, kita fokuskan pada populasi atau kelompok yang ingin diteliti. Contoh taksanya apa? Apakah mamalia, burung, amfibi, mikrobiologi, atau yang lainnya? Kalau itu sudah Anda temukan, ini sepertinya yang paling mudah. Anda dari semester 1 sampai sekarang mungkin sudah diperkenalkan dengan berbagai macam taksa, dan di situ mungkin Anda sudah tahu, wah saya interest di burung, saya interest di ikan, saya interest di mamalia, di mikrobiologi, dan lain sebagainya. Pegang itu, jangan Anda lepas, pegang. Semisal Anda suka mikro, pegang itu, saya suka mikro, saya akan penelitian mikro. Kalau sudah ketemu yang sangat umum tadi, kesukaannya, maka Anda bergerak ke topik yang agak khusus, yang agak sedikit khusus. Ini masih umum sebenarnya, tapi mungkin menjurus ke khusus. Dari taksa yang sudah Anda pilih, kira-kira topik apa yang bisa kita gali? Apakah ekologinya? Tadi kan contohnya yang di awal mikro ya. Apakah ekologi mikronya, ekologi bakteri, berarti kajiannya adalah apa mikrobiologi lingkungan gitu ya. Atau taksonominya, bagaimana kita melihat apakah ada spesies baru yang bisa kita temukan, atau mungkin kita merevisi posisi dari spesies yang sudah ada, atau perilakunya, atau kulturnya, dan lain sebagainya. Ini kita tentukan.
Kalau sudah Anda tentukan ternyata saya interest di ekologi dari mikrobiologi dari bakteria gitu ya. Kemudian Anda tentukan topik khususnya apa, keanekaragaman kah atau apakah gitu ya. Jadi di sini Anda sudah bisa menentukan ide yang bisa Anda kembangkan dalam suatu penelitian. Nah, ini ada beberapa semacam saran ya. Jika topik tersebut merupakan topik yang Anda sukai, pasti Anda akan terus mencari tahu. Jadi ini sebenarnya dasar. Dasar sudah menemukan sampai ke topik yang paling khusus, kemudian Anda tinggal gali. Kalau sudah mulai di sini, maka menemukan novelty akan jauh lebih mudah. Nanti tinggal kita cek di literatur, penelitian seperti ini sudah banyak diteliti atau belum. Dan kira-kira yang belum itu apa? Karena kita sudah masuk ke dalam ranah yang paling spesifik ya. Kalau masih umum sekali, menyisirnya itu agak susah. Menyisirnya masih agak susah. Tapi kalau sudah sampai ke topik yang paling khusus, maka menyisirnya jauh lebih mudah. Jadi menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang memiliki novelty yang tinggi, ini jauh lebih mudah, jauh lebih cepat gitu ya. Ya ini tadi saya sampaikan senang mengumpulkan informasi dari jawaban terkait dengan topik yang sudah Anda pilih. Baik, berikutnya adalah nah ini sebenarnya kita bicara kalau sudah tadi sudah kita temukan topik yang sudah menjurus ke khusus, tapi belum kita pilih-pilih, belum kita elaborasi. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pekerjaan rumah gitu ya bahasanya. Kita gali lagi, kita elaborasi apakah penelitian kita itu posisinya dalam dunia ilmu pengetahuan, dunia penelitian seperti apa, dan kira-kira ini sebenarnya ingin mencari judul yang memiliki keterbaruan yang sangat tinggi gitu ya. Itu kan kata kuncinya itu. Jadi kalau Anda berpikir bahwa kegiatan penelitian adalah kegiatan koleksi data di laboratorium atau di lapangan, sebenarnya ini adalah persepsi yang salah. Karena apa? Sebagian besar waktu dihabiskan pada tahap persiapan. Persiapan yang jauh lebih lama. Kalau untuk penyelesaian atau pembuatan laporan, ini biasanya jauh lebih singkat. Mengapa demikian? Karena kalau untuk membuat laporan, tergantung data yang kita peroleh. Kalau datanya sudah cukup bagus, analisisnya kuat, maka membuat laporannya jauh lebih mudah. Yang susah itu menemukan ide. Ide yang bagus seperti apa, jadi persiapannya panjang sekali. Kalau yang sudah terjadi memang untuk persiapan bisa memakan waktu lebih dari 3 bulan, 3 bulan lebih. Jadi tadi saya sarankan, kalau di semester ini sudah Anda temukan idenya, Anda bergerak, maka semester depan insya Allah Anda sudah bisa menemukan suatu ide yang bagus dan sudah bisa membuat suatu draft ya, rancangan penelitian baik untuk PKL maupun untuk skripsi sehingga kemungkinan Anda lulus cepat 4 tahun akan semakin apa memungkinkan gitu ya. Ya, tapi kalau dari saat ini Anda masih belum menemukan interest, belum menemukan topik yang tadi saya sampaikan khusus, maka kemungkinan untuk selesai cepat dan tepat gitu ya, mungkin agak sedikit sulit. Jadi kalau bisa dari sekarang sudah memulai, sudah nyolong start gitu ya. Entah itu bagaimana mekanismenya, nanti bisa Anda apa namanya tentukan gitu ya, sehingga bisa selesai dalam dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian kalau topik sudah dipilih, langkah selanjutnya apa ya? Langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi dasar. Tujuannya adalah mereview. Apa yang perlu kita review? Pertama, apa yang sudah diketahui? Mengapa penting untuk mengetahui apa yang sudah diketahui? Tadi di awal saya sampaikan, kalau penelitian yang bagus adalah penelitian yang keterbaruannya tinggi. Artinya yang sudah diketahui itu jangan kita ulang kembali. Jadi kalau sudah banyak orang yang tahu, bahkan masyarakat secara global sudah tahu, kalau Anda ulang kembali, maka orang-orang tidak akan interest untuk membaca hasil Anda. Apalagi jika Anda bertujuan untuk mempublikasikan. Nah, terutama juga kalau Anda ingin mencari pendanaan. Kalau sesuatu yang sangat umum, maka ini akan susah mendapatkan pendanaan. Jadi cari yang memang memiliki keterbaruan yang tinggi, yang unik gitu ya. Belum pernah dikaji sebelumnya. Atau kalaupun pernah dikaji, tidak terlalu banyak kajian yang sudah dilakukan. Yang kedua, apa yang sudah dilakukan?
Apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang belum dilakukan, ini Anda cek kembali. Kemudian pertanyaan apa yang belum terjawab, ini yang paling penting. Makanya biasa dalam penelitian itu ada eh, rekomendasi untuk mencari gap penelitian, celah penelitian. Yang dimaksud dengan celah penelitian itu biasanya kalau kita baca beberapa artikel atau bahkan satu artikel, biasanya satu artikel itu kan sering tuh ya, dia akan mengelaborasi, artinya dia akan menyampaikan secara umum, secara general, secara global, apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Dari situ saja sebenarnya Anda sudah bisa menentukan kira-kira, bukan menentukan, tapi menemukan kira-kira apa yang belum terjawab gitu ya. Oh, ternyata ada satu pertanyaan ini belum terjawab. Nah, ini sebenarnya bisa Anda kembangkan dari hanya membaca satu artikel saja. Oke. Dan yang harus Anda tanamkan dalam pikiran Anda, tidak perlu membaca seluruh informasi dari artikel. Cukup Anda kuatkan pemahaman dasar, pemahaman logis, sehingga Anda bisa mengembangkan sendiri. Kalau di sosial diajarkan untuk mengkonstruksi ide pemikiran. Jadi dari yang kita ketahui, kita konstruksi menjadi sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bisa dikembangkan, sesuatu yang sifatnya memang memiliki keterbaruan yang sangat tinggi. Kemudian saat membaca, Anda akan secara tidak langsung diarahkan ke ide yang lebih spesifik. Jadi yang penting baca saja, baca. Kemudian tadi ya saya sampaikan tidak perlu membaca seluruh informasi dalam artikel. Oleh karena itu memang artikel di set ya di format untuk memiliki abstrak. Nah, kalau Anda ingin mencari ide, memang cukup membaca abstraknya saja. Dalamnya itu Anda baca jika memang sudah menemukan ide yang sangat spesifik. Anda ingin lebih dalam mengetahui bagaimana metodologinya, bagaimana apa namanya uraian yang disampaikan, mungkin Anda bisa baca secara detail. Tapi kalau untuk mencari ide, cukup Anda baca abstraknya saja. Jadi ini bukan pekerjaan yang sangat sulit, bukan pekerjaan yang sangat takes time ya. Ini pekerjaan yang sangat sederhana. Anda cukup mengumpulkan beberapa artikel dan abstraknya saja yang perlu Anda baca untuk menemukan apa? Untuk menemukan pertanyaan yang belum terjawab. Baru kalau sudah ketemu tuh satu pertanyaan, oh ini belum terjawab. Ternyata belum ada penelitian yang menjawab permasalahan ini. Baru Anda cari jurnal terkait dan Anda baca secara dalam. Gitu ya. Tapi biasanya sampai tahap yang tadi itu sebelum Anda membaca lebih dalam itu Anda sudah menemukan ide yang sangat bagus, ide yang sangat-sangat unik ya dan memiliki keterbaruan yang tinggi gitu. Langkah berikutnya selalu berusaha untuk fleksibel dan selalu terbuka ya. Alur yang benar menentukan topik umum baru menemukan ide spesifik melalui hasil review. Bukan memulai dengan ide spesifik. Nah, ini terkadang menjadi masalah. Banyak anak-anak yang tumbuh dari kelompok studi atau tumbuh dari kegiatan proyek dosen di awal semester 1 semester 2, biasanya langsung lompat pada ide yang spesifik. Saya ingin melihat aktivitas harian dari burung simpur, misal seperti itu ya, atau burung dari burung kipasan gitu. Ini sudah menemukan ide spesifik dari pertama kali bergabung pada komunitas gitu ya, dalam komunitas pecinta burung. Nah, Anda harus pastikan bahwa Anda itu fleksibel, tidak selalu stuck pada ide yang sudah Anda temukan gitu ya, eh, beberapa tahun yang lalu. Jadi Anda harus tetap mulai dari umum ke khusus sehingga lebih pas gitu ya. Mengapa kalau kita mulai dari ide yang spesifik, terkadang kalau kita sudah mulai dari ide yang spesifik, kemudian kita tidak bisa terbuka ya, berpikir terbuka, kalau kita baca kita akan secara tidak langsung ya, ini akan menolak semua masukan, semua rekomendasi yang diberikan baik oleh buku, artikel maupun orang lain. Tapi kalau kita mulai dari umum ke khusus, kita hilangkan dulu tuh pemahaman yang lalu gitu ya. Maka kita akan lebih mudah untuk bisa menyerap masukan-masukan baik, masukan-masukan bagus dari buku, artikel dan juga orang-orang yang lain gitu ya. Jadi kita coba untuk mulai dari umum ke khusus. Kalau seandainya sudah memiliki ide yang khusus, sebaiknya fleksibel dan selalu terbuka. Apakah ide yang sudah Anda pilih ini baik atau tidak?
Ini penting ya. Dan selalu berpikir kritis terhadap setiap ide spesifik yang ditemukan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu. Kunci pertanyaan. Yang pertama, mengapa mereka peneliti ya melakukan hal tersebut? Ini harus Anda cari tahu. Anda harus skeptis untuk menanyakan hal ini gitu ya. Kemudian apakah hasil yang mereka temukan konsisten dengan yang terjadi dalam kehidupan nyata? Kemarin sudah kita pelajari banyak sekali hal-hal yang dilakukan di lab, berhasil di lab, tapi ternyata ketika dilempar ke lapangan, dilempar ke masyarakat, hasilnya tidak berjalan seperti yang terjadi di lab. Nah, ini mungkin bisa Anda kembangkan. Jadi Anda melakukan suatu penelitian lanjutan bahasanya yang sudah diimplementasikan di lab, Anda implementasikan di dalam dunia nyata. Jadi semisal ada penelitian pengaruh pemberian apa namanya auksin lah atau apa gitu terhadap pertumbuhan tanaman cabai semisal, ini saya hanya ngarang saja. Kemudian secara lab ini dia menemukan keberhasilan yang sangat tinggi. Hal yang perlu Anda lakukan berikutnya, ide penelitian yang perlu Anda kembangkan adalah apakah penelitian ini juga berlaku jika saya lakukan di lapangan, di mana semua variabel itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Jadi semua bisa masuk, semua bisa mempengaruhi, dan apakah auksin bisa menjadi kontributor yang paling tinggi juga gitu ya. Sama halnya dengan pada saat di laboratorium. Ini bisa Anda kembangkan. Jadi ada penelitian lanjutan, ada implementasi, Anda gunakan permodelan untuk melakukan pengujian dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hasil yang mereka temukan konsisten jika dilakukan pada situasi yang berbeda? Ini contohnya penelitian owa Jawa, semisal ada orang penelitian di TNGP, kemudian apa namanya Daus, misal Daus skeptis. Itu kan di TNGP. Kalau saya penelitiannya di Halimun atau di Cermai, kira-kira sama atau tidak gitu. Kalau dugaannya Daus kayaknya beda karena kondisinya beda, vegetasinya beda, suhunya beda dan lain sebagainya. Dari sini sebenarnya Anda sudah bisa mengembangkan suatu ide penelitian. Jadi kalau Anda search gitu kan, owa Jawa di Cermai ternyata sedikit sekali, maka Anda bisa lakukan itu, bisa kembangkan itu untuk suatu kegiatan penelitian. Pertanyaan yang terakhir, apakah penjelasan dari penelitian mereka dapat dipercaya atau tidak? Ini terkait dengan validitas penelitian yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi kalau ternyata penelitian mereka itu sangat flaw sekali, banyak cacatnya, kita harus bisa untuk bahasanya apa, mengkonfrontir ya, bahwa penelitian mereka itu kurang tepat. Jadi kita harus lakukan penelitian yang jauh lebih tepat, lebih akurat, sehingga menghasilkan data atau hasil yang jauh lebih akurat. Ini bisa. Banyak penelitian bagus, publish di jurnal yang kurang bagus, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat eh, apa namanya, keakurasiannya sangat rendah lah gitu ya. Jadi diterima dengan banyak sekali toleransi gitu ya. Diterima, sampelnya sedikit segala macam, tidak diperdulikan oleh reviewer karena masuk dalam jurnal yang rendah, sehingga hasilnya itu masih sangat-sangat dipertanyakan apakah baik atau tidak, apakah akurat atau tidak. Nah, penelitian seperti ini bisa Anda kembangkan. Jadi langkah yang kedua sebenarnya yang paling mudah adalah mengumpulkan artikel yang berasal dari jurnal yang kurang bagus gitu ya. Tapi idenya bagus gitu ya. Cuma jurnal kurang bagus. Nanti Anda cek kurangnya di mana. Nah, metodologinya Anda perbaiki. Jadi tidak jarang kalau Anda search gitu kan artikel, banyak artikel untuk membahas metodologi. Semisal penelitiannya sama, penelitiannya sama-sama pakan owa Jawa, semisal begitu. Tapi yang satu menggunakan metode pengamatan perilaku, yang satu menggunakan isotop gitu kan. Nih, peneliti yang kedua nggak percaya. Saya nggak percaya dengan penelitian yang menggunakan pengamatan visual karena kerancuannya tinggi gitu ya. Sehingga saya menggunakan metode yang jauh lebih bagus yaitu menggunakan isotop. Jadi semua spesiesnya diambil kemudian dicek isotopnya. Atau mungkin ada yang pendekatan pakan, ada juga yang pendekatan spesies. Kalau pakan itu kan bisa jadi memang ada perilaku memakan, tapi tidak tidak selalu apa namanya semua yang dimakan itu memang semisal kalau kita bicara pemencaran biji gitu ya, semua yang dimakan itu akan termakan bijinya. Tapi kalau kita evaluasi spesies, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa semua biji yang
tertelan, ini berpotensi sebagai pemencar. Jadi penegasan metodologi juga bisa dikembangkan gitu ya, untuk bisa menjadi suatu ide penelitian yang baru. Nah ini juga sama, harus fokus, tidak boleh hilang fokus, sangat penting bagi Anda. Ini sering terjadi di mahasiswa tingkat atas ya, ada beberapa yang akselerasinya kurang bagus, kurang fokus. Jadi delay cukup lama, 3 bulan, 4 bulan, tanpa disadari ketika kembali ke kampus, kembali untuk fokus, mereka sudah tertinggal oleh teman yang lain. Jadi kalau bisa memang fokus, akselerasinya dibuat konsisten, dan juga komitmennya harus tinggi. Kemudian hilangkan anggapan atau keraguan terkait dengan banyak ya yang saya kerjakan, itu harus Anda hilangkan. Hanya perlu satu langkah sebenarnya. Anda tidak perlu mengerjakan seluruh proses penelitian dalam satu waktu sebenarnya. Yang Anda lakukan ini sebenarnya kegiatan bertahap. Jadi bukan berarti Anda dalam seminggu ini langsung harus membuat proposal, bukan SKS. Tapi Anda punya waktu cukup banyak. Makanya tadi saya sampaikan, kalau bisa dari sekarang sudah ada startnya gitu. Minggu ini menemukan topik, minggu depan ini segala macam Anda elaborasi. Akhir semester sudah dapat topik yang spesifik yang bisa dikembangkan dan diturunkan dalam kegiatan PKL atau kegiatan skripsi. Jadi bisa sangat memudahkan Anda untuk bisa lulus 4 tahun. Atau jangan-jangan bisa 3,5 tahun. Nah ini sumber lain menemukan topik. Yang pertama, bukan sumber lain sebenarnya, ada beberapa sumber. Yang pertama adalah ketertarikan atau keingintahuan yang tadi saya sampaikan. Kemudian pengamatan sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan pengamatan sederhana? Sebenarnya pengamatan yang terjadi di sekitar Anda ya, ini sama dengan Newton ketika mengamati apel yang jatuh. Dari situ saja, dari pengamatan sederhana, beliau bisa menghasilkan suatu informasi atau pengetahuan yang sangat bagus sekali dan bisa digunakan sampai sekarang oleh berbagai macam komunitas masyarakat. Kalau dulu Agung dan saya itu kalau ke lapangan sering meminta Anda untuk mengamati sekitar pada saat di lapangan. Cari sesuatu yang menurut Anda aneh atau unik. Kalau aneh, semisal Anda menemukan ada satu tanaman, kok tanamannya ini daunnya berbeda-beda ya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan lain sebagainya. Ini kan keunikan. Anda catat dan Anda kembangkan. Ini bisa menjadi suatu ide penelitian yang bagus. Apalagi Anda ke lapangan. Makanya kalau kita set gitu ya, ada kegiatan lapangan, untuk Anda, baik di mata kuliah BSF, BSP, BSA, dan lain sebagainya, termasuk ekologi, sebenarnya salah satu tujuannya adalah Anda melakukan pengamatan sederhana yang nanti Anda bisa turunkan dalam suatu kegiatan penelitian. Terserah mau kegiatannya nanti dirancang di lapangan juga atau dirancang di lab. Yang jelas, masalahnya memang berasal dari masalah yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat begitu. Jadi semisal Anda jalan ke lapangan, menemukan ada beberapa bahan alam yang sangat bagus, yang bisa Anda kembangkan, dan kata orang lokal, kata Pak Lukman atau Pak Dayat, ini bisa digunakan untuk obat ini loh gitu. Anda skeptis di situ. Wah masa sih? Saya bawa deh, saya temui Bu Ayu untuk dikembangkan, kira-kira kandungannya apa gitu. Nah ini sudah menjadi satu ide penelitian yang sangat bagus. Kemudian masalah atau pertanyaan sehari-hari ini sering sekali muncul. Jadi kita lihat masalahnya apa di rumah gitu. Apakah banyak sekali tikus, banyak sekali kecoa. So, Anda berpikir apakah ada cara yang gitu melalui pendekatan biologi gitu ya untuk bisa mereduksi populasi kecoa yang ada di rumah saya gitu ya. Atau mungkin populasi tikus. Atau mungkin mencegah bagaimana hewan-hewan berbahaya masuk dalam rumah. Atau bahkan mungkin lebih ke arah konservasi. Saya punya rumah, depan saya taman yang sangat luas. Saya lihat kok burungnya sedikit ya. Bagaimana cara saya mengembangkan suatu penelitian yang bisa memecahkan masalah tersebut. Supaya burung-burungnya ke depannya bisa jauh lebih beragam. Anda evaluasi, kira-kira kurangnya apa di taman itu. Apakah kurang vegetasi, apakah kurang apa namanya kolam dan lain sebagainya. Ini bisa Anda kembangkan. Kemudian ada ini fleeting thoughts, itu artinya pemikiran yang seliweran gitu ya. Kadang-kadang ini biasanya anak-anak eh, semester 3 4 gitu ya, lagi nongkrong atau lagi apa gitu ya.
Tiba-tiba keluar ilham aja gitu, masuk dalam otaknya itu satu ide menarik yang bisa dikembangkan. Kemudian membaca hasil pekerjaan orang lain. Ini berarti membaca artikel begitu ya. Anda baca artikel, lihat kira-kira. Biasanya kalau di artikel itu, di pembahasan terutama, banyak sekali rekomendasi yang diberikan. Penelitian ini sudah dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Nah, dari situ Anda bisa kutip sebenarnya. Anda bisa pilih kira-kira rekomendasinya apa. Jadi tanpa harus Anda bersusah payah mencari ide penelitian, itu langsung disampaikan, direkomendasikan. Terutama kalau Anda melihat jurnal-jurnal yang terbaru. Semisal publish di tahun 2024 atau 2023, maka rekomendasinya itu saya rasa masih bersifat sangat-sangat unik, sangat-sangat memiliki keterbaruan yang tinggi. Belum ada yang mengkaji. Yang terakhir adalah teori dalam bidang biologi. Ini bisa Anda kembangkan. Saya punya cerita sedikit. Sebenarnya tidak terkait dengan teori dalam bidang biologi saja, tapi bidang yang lain juga bisa Anda kembangkan. Ada di penelitian komunikasi pada katak, ada satu orang namanya B ya, B, saya lupa nama panjangnya. Taunya B, depannya B. Publikasinya banyak. Orang ini keren betul. Jadi dia penelitiannya penelitian tentang katak, komunikasi pada katak, tapi teori yang dikembangkan tidak selalu teori biologi. Kadang-kadang dia menggunakan teori sosial atau menggunakan teori ekonomi. Ekonomi itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita bicara komunikasi katak, ini kan sebenarnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bahasanya apa tuh? Sangat-sangat beresiko gitu. Ketika dia berkomunikasi, maka energi yang keluar juga banyak, predator juga akan mengancam dan lain sebagainya. Orang ini menggunakan teori ekonomi untuk bisa menghitung gitu kan, seberapa besar profit yang diperoleh oleh si katak ini. Jadi teori ekonomi yang digunakan dalam kajian biologi. Ada juga teori sosial terkait dengan interaksi. Jadi kalau di biologi itu kan ada interaksi antar spesies ya. Ada komensalisme, ada mutualisme. Nah, dia ingin tahu interaksi itu secara sosial seperti apa. Kan kalau di manusia itu pasti ada apa namanya, kalau kita bicara network itu ada satu orang yang sangat-sangat influence ya, menjadi influencer gitu ya. Jadi kalau ada orang ini pasti diikuti oleh banyak orang. Apa yang dilakukan diikuti oleh banyak orang. Apa yang dikatakan diikuti oleh banyak orang. Pasti ada orang seperti ini. Ada juga orang yang transfer ininya informasinya bagus. Jadi kalau ada dia itu dalam sekejap informasi itu dengan sangat cepat akan tersampaikan di semua angkatan, semisal begitu. Ada nggak yang seperti itu ya? Yang tukang menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Nah, dia mengkaji di sini, apakah dalam network ada juga di biologi ya, ada juga hewan yang tadi tuh yang sangat potensial mempengaruhi komunitas, mempengaruhi teman yang lain. Jadi kalau dia bilang saya trennya maunya makan buah ini, semua ngikutin tuh makan buah ini gitu. Jadi kalau kita bicara primata, semisal itu bicara burung, burung si A, jenis A bilang saya mau makan buah ini, semua ngikutin makan buah ini gitu. Ini yang saya bilang tadi influencernya secara sosial. Ada juga satu yang tadi transfer knowledge, informasi. Jadi kalau ada dia itu informasi gampang. Jadi antar network gitu kan masih bisa terhubung dengan sangat bagus. Tidak ada yang lepas. Jadi masih ada irisan gitu. Jadi ada kelompok A, kelompok B. Anggaplah kalau di eh, angkatan Anda ada kelas A dan kelas B, ada satu atau dua orang yang memang menjadi penghubung antara kelas A dan juga kelas B secara informasi. Jadi tidak pernah ada informasi yang miss di kelas A tersampaikan tapi tidak sampai di kelas B karena ada satu orang penghubung yang bagus gitu ya yang bisa menjembatani informasi antara kelas A dan juga kelas B. Ini bisa diturunkan dalam penelitian biologi. Jadi tergantung bagaimana Anda secara logis bisa eh, apa namanya mengkaji dan mendesain gitu ya. Kalau ternyata bisa, terus desainnya cocok ya berarti bisa Anda kembangkan. Baik, saya lanjutkan. Baik, ini ada beberapa kesalahan umum dalam membuat topik ya, memilih topik. Yang pertama, topik bukan merupakan minat atau ketertarikan. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau bisa dihindari, karena kalau tidak sesuai, Anda paksakan juga tidak akan baik ya. Kalau Anda paksakan dengan seseorang yang Anda tidak sukai, biasanya
putus gitu, gampang putus. Jarang ada yang langgeng. Ini sama seperti konteksnya sama. Kemudian topik terlalu aman dan mudah. Banyak orang nggak mau susah, maunya praktis saja. Jadi langsung dipilih topik yang sangat aman, yang sangat mudah. Topiknya semisal saya nggak mau jauh-jauh deh, saya mau pengamatan depan rumah saja. Topik yang diambil adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan cabai yang ada di rumah saya gitu. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena bisa jadi pekerjaan Anda itu masuk dalam kategori yang sia-sia. Loh, kok sia-sia? Pertama, pada saat SPS, kalau ini konteksnya adalah skripsi, penolakannya akan sangat besar sekali, baik oleh reviewer maupun oleh pembimbing ya. Pembimbing kan biasanya penolak pertama sebelum reviewer. Pasti akan disesuaikan dan pasti akan dirombak secara penuh itu. Yang kedua, kalau Anda publikasi, semisal pembimbing lolos, penguji lolos, publikasi pasti akan tertolak. Untuk apa? Ini sudah sangat umum sekali penelitiannya. Jadi jangan jangan mencari yang terlalu aman dan mudah, tapi kalau bisa memang memiliki keunikan yang memang jelas gitu ya. Yang ketiga, jangan terlalu sulit. Jadi jangan pernah Anda mendesain suatu penelitian yang sangat sulit sekali di luar kemampuan Anda, di luar tenaga yang Anda miliki, di luar biaya yang Anda miliki, di luar waktu yang Anda miliki. Untuk waktu sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau bisa set waktunya itu untuk kegiatan pengamatannya, baik di lab maupun di lapangan. Kalau bisa tidak boleh lebih dari 3 bulan. Itu rekomendasi sebenarnya, bukannya kewajiban. Karena kalau lebih dari 3 bulan, maka waktu lulusnya juga akan panjang sekali. Meskipun sebenarnya tergantung dengan proyek ya. Ada beberapa proyek yang memang pendanaannya sangat bagus, bahkan Anda di hire tiap bulannya dan Anda interest gitu kan untuk ikut proyek tersebut. Tapi waktunya 6 bulan ya saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau bisa, kalau itu di luar proyek, tidak ada yang menanggung, kita set paling lama mungkin 3 bulan. Topik tidak terlalu luas, harus spesifik. Jadi jangan sampai terlalu banyak yang Anda harus kaji. Semisal kalau kita bicara hewan, semua hewan Anda kaji, mulai dari burung, mamalia, reptil, amfibi, semua Anda kaji. Ini akan semakin luas sekali dan semakin susah untuk bisa kita membuat suatu ide yang bagus dan metodologi yang praktis gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan, tidak dapat move on dari pilihan pertama juga harus dihindari, dan juga yang paling terakhir, tidak cukup pustaka yang tersedia, ini juga harus dihindari. Jadi jangan penelitian yang kira-kira pustakanya memang belum ada gitu ya. Karena kalau kita bicara penelitian, ini kan pengembangan dari pohon ilmu yang sudah ada. Kalau pohon ilmunya belum ada, maka ini akan menjadi kendala gitu untuk bisa membuat suatu metodologi ya, metodologi kepraktisannya seperti apa, dan juga untuk tinjauan logis. Karena kan kalau kita bicara kegiatan ilmiah, ini kegiatan mengkonstruksi pemikiran logis. Jadi dari kalau sebelumnya kalau tidak salah sudah diajarkan kita kembangkan premis gitu ya, premis dari masalah-masalah yang ada, kemudian kita buat simpulan. Kalau informasinya belum banyak, maka membuat kesimpulannya juga akan sangat susah sekali. Baik, ini kesalahan umum dalam pemilihan topik. Ada beberapa yang biasa Anda apa namanya temui. Oke, yang sebelah kiri sebenarnya ini beberapa metode untuk mencari pengetahuan ya, mencari informasi. Mungkin sudah diajarkan di awal. Ada tenacity, ada intuition, ada authority, method, dan juga empirism gitu kan ya. Nah, saya highlight pada metode of authority. Apa sih yang dimaksud dengan metode of authority? Ini metode di mana Anda menemukan ide itu bukan dari Anda lahirnya, tapi dari dosen pembimbing atau dari atasan Anda. Kalau Anda peneliti gitu ya, atau Anda mungkin bekerja di suatu perusahaan. Idenya dari atasan Anda. Ini bisa menjadikan sumber sebenarnya untuk menemukan topik penelitian. Tapi pastikan tidak menghalangi Anda untuk berpikir bebas. Karena kalau sudah arahan dari pimpinan, biasanya Anda tertutup tuh. Tidak boleh mengembangkan, tidak boleh fleksibel gitu ya. Pemikiran Anda juga akan terkungkung biasanya untuk bisa berpikir fleksibel. Nah, ini harus Anda pastikan. Tidak menutup Anda untuk berpikir terbuka. Jadi tetap harus ada dialog. Pak, bukan bagusnya begini. Kalau saya biasanya membuka diskusi. Jadi saya berikan artikel atau saya arahkan bimbingan saya untuk cari artikel, nanti kita diskusi. Kira-kira
menurut kamu metode yang paling mudah yang mana? Jadi tidak 100% dari saya karena jujur atasan pembimbing juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengeksplor, mengelaborasi informasi yang ada. Meskipun saya mungkin anggaplah sudah berpengalaman di penelitian tertentu, tetap ada beberapa kriteria atau beberapa komponen yang mungkin miss dari pemahaman saya. Jadi saya perlu ada masukan dari orang lain, termasuk dari mahasiswa gitu kan. Pak, bagusnya bukannya begini ya Pak? Oh gitu. Iya ya. Kalau gitu bisa diterapkan gitu ya. Jadi kita berpikir terbuka dan saling berdiskusi sehingga hasilnya jauh lebih praktis dan juga jauh lebih baik. Nah, ini ada tugas yang kemarin saya berikan di angkatan sebelumnya untuk menemukan topik penelitian. Mereka membuat list. Yang pertama, mengenai pemanfaatan air laut sebagai air minum. Itu yang topik yang mereka pilih. Kemudian, pengaruh pemberian pupuk AB mix terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman sawi. Yang ketiga, keanekaragaman Echinodermata di Pulau Pari. Yang keempat, identifikasi bakteri pada kuku jari tangan dan kaki mahasiswa biologi angkatan 2021. Yang terakhir adalah identifikasi bakteri patogen pada air minum di lingkungan UNJ. Kita lihat, kita telaah. Nah, yang pertama, visibilitas. Apa sih yang dimaksud dengan visibilitas? Bagaimana Anda merancang suatu metodologi itu bisa dilaksanakan atau tidak? Mudah dilaksanakan atau tidak? Kalau itu sukar dilaksanakan, maka hindari. Nah, untuk yang ini, kenapa saya minta dihindari? Karena kalau kita bicara pemanfaatan air laut sebagai air minum, maka cost-nya akan sangat besar sekali. Dugaan saya, karena saya belum elaborasi. Jadi Anda pasti harus mengembangkan suatu reaktor yang sangat mahal gitu ya, dan cost yang sangat tinggi karena Anda harus mengambil air laut, atau jangan-jangan Anda harus menginstal alat itu di pinggir laut. Maka saya rasa ini menjadi sesuatu yang secara visibilitas memang cukup tinggi ya, cukup tinggi untuk bisa dilaksanakan. Cukup berat untuk bisa dilaksanakan. Jadi harus Anda sederhanakan lagi secara rancangan sehingga bisa Anda lakukan. Yang kedua, ternyata permasalahannya terlalu general atau terlalu mudah. Ini sudah banyak sekali yang mengkaji ABMIX terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman sawi. Harus ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, sesuatu yang sifatnya unik gitu yang bisa Anda kembangkan. Ada sedikit mempoles sedikit mungkin ya. ABMIX-nya mungkin dicampur dengan apa atau mungkin bisa Anda apa namanya mungkin bisa Anda tambahkan atau Anda ya variabel-variabel lain gitu ya, tambahkan masukan di situ sehingga menjadi lebih unik gitu ya. Yang ketiga juga sama, terlalu general karena sudah banyak sekali kajian di Pulau Pari, jadi sebaiknya memang dihindari. Yang keempat berarti ya kurang lengkap ini secara ini ya, secara informasinya, jadi harus dilengkapi kembali. Yang terakhir kurang general, terlalu lokal sekali. Mengapa terlalu lokal? Karena populasi yang dipilih hanya UNJ. Artinya kalau ternyata hasilnya memang bagus, ini implementasinya sangat lokal sekali, hanya pada mahasiswa UNJ. Tidak bisa diperluas menjadi masyarakat Jakarta semisal atau masyarakat Indonesia. Ini jadi harus dikaji kembali. Bagusnya memang Jakarta gitu ya. Jadi lebih luas cakupannya dibandingkan hanya UNJ saja. Tapi UNJ menjadi satu sampel mungkin ya yang nanti bisa dipertimbangkan gitu. Berikutnya adalah mencari dan menggunakan pustaka. Ini harus Anda pahami tujuannya apa sih mencari pustaka. Review pustaka merupakan langkah selanjutnya setelah menemukan topik. Tujuan review adalah mengetahui current state of the knowledge and harus menjadi terbiasa atau mungkin mengenal lebih dalam dengan riset yang sedang Anda apa namanya kaji atau topik yang sudah Anda pilih. Di situ Anda akan menemukan pertanyaan dari riset ya. Jadi memang biarkan saja mengalir, biarkan literatur yang mengarahkan Anda, bukan Anda yang memutuskan. Tadi sudah saya sampaikan, tujuannya adalah untuk menemukan suatu keterbaruan dari suatu penelitian. Sumber pustaka ada dua, mungkin Anda sudah sering mendengar.
di materi bahasa Indonesia. Zaman saya dulu masuk di materi bahasa Indonesia. Ada dua pustaka yang biasa digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah, yaitu pustaka primer dan juga pustaka sekunder. Bedanya apa? Kalau primer itu laporan langsung ditulis oleh si penulis, si peneliti, di mana penulis ini mendeskripsikan hasil pengamatan sendiri. Kalau sekunder, biasanya laporan tidak langsung, di mana penulis mendeskripsikan hasil pekerjaan orang lain. Itu bedanya. Contohnya apa? Ini contohnya. Laporan langsung biasanya adalah jurnal, tesis, dan juga disertasi, skripsi, conference yang memang penulisnya yang mengerjakan. Ini semua masuk dalam pustaka primer. Jadi semua kegiatan, semua laporan yang dituliskan oleh orang berdasarkan hasil pengamatan sendiri, maka disebut sebagai pustaka primer. Sedangkan pustaka sekunder, contohnya adalah buku dan textbook yang biasanya dia menuliskan sesuatu pekerjaan orang lain gitu ya, informasi yang berasal dari pekerjaan orang lain. Kemudian review artikel juga sama. Jadi dia hanya mereview artikel yang sudah ada, dia review. Jadi datanya itu bukan berdasarkan apa yang dia amati langsung, tapi orang lain yang mengamati. Dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya pustaka sekunder dan juga pustaka primer. Ini hanya contoh, hanya beberapa contoh. Yang penting Anda tahu konsepnya. Bedanya apa primer dengan sekunder. Sehingga nanti pada saat ujian Anda bisa dengan mudah menjawab, oh yang dimaksud primer itu apa. Dan bahkan Anda secara analisis bisa menentukan yang dimaksud primer itu contohnya apa saja gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, tujuan dari review pustaka sebenarnya sederhana, yaitu Anda kalau kita bicara pohon ilmu, kita itu maunya kegiatan kita itu adanya di pucuk, bukan di batang, bukan di tangkai, bukan di cabang, tapi di pucuk ya, di pucuk. Kalau di sini kan berarti kalau kita bicara pohon ilmu, semakin ke batang, semakin ke tangkai, maka semakin umum pengetahuan tersebut. Jadi kita harus mulai dari sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dikaji atau masih jarang sekali dikaji. Adanya di pucuk. Jadi kalau kita penelitian di pucuk, harapan kita bisa menghasilkan satu cabang baru, satu ranting baru gitu ya. Ranting ranting baru untuk ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Menjelaskan kondisi terkini. Makanya biasanya kalau Anda menuliskan suatu proposal, ditanyakan tuh state of the art dari penelitian Anda seperti apa, kondisi terkininya seperti apa dari topik tersebut, kemudian mengidentifikasi pertanyaan yang belum terjawab, mencari celah antar hasil studi. Nah, ini rangkuman, saya lewatkan saja mungkin. Bagaimana menemukan ide penelitian dari hasil kajian literatur? Yang pertama, mengikuti saran dari penelitian sebelumnya. Yang tadi saya sampaikan, baca aja di pembahasan, nanti biasanya ada rekomendasi, langsung diikuti. Selama penelitian itu masih penelitian yang terbaru, 5 tahun terakhir. Kalau sudah yang 10 tahun terakhir, bisa jadi sudah terjawab. Jadi yang baru-baru saja Anda kumpulkan, Anda baca diskusinya, Anda ikuti rekomendasinya. Itu cara paling cepat untuk bisa mengembangkan suatu ide penelitian, untuk bisa menentukan satu apa namanya kegiatan penelitian yang nanti bisa Anda implementasikan dalam kegiatan skripsi gitu ya. Yang kedua, memodifikasi atau memperluas studi yang telah ada. Ini bisa jadi kalau sudah ada penelitiannya, tapi rasa-rasanya sampel yang digunakan masih sangat sedikit sekali, atau rasa-rasanya sampel yang digunakan masih sangat-sangat spesifik. Semisal kalau kita bicara tadi lokasinya hanya di Cepelang saja, belum ada kegiatan yang dilakukan di Bodogol, Cibodas, dan juga Golfara gitu ya. Anda perluas gitu, perluas sehingga mendapatkan suatu ilmu yang jauh lebih lengkap gitu ya. Caranya bisa dimodifikasi atau bisa juga dikembangkan. Dikembangkan berarti kan kalau tadi ceritanya menambahkan lokasi. Kalau memodifikasi berarti kan memang Anda menggunakan metode yang berbeda. Sampelnya sama, lokasi sama, tapi metodenya berbeda. Metodenya jauh lebih akurat dibandingkan metode yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian menggabungkan atau membandingkan studi yang telah ada. Ini biasanya kita sebut sebagai meta-analisis. Jadi ada beberapa penelitian yang sudah ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan lain sebagainya. Kemudian Anda kumpulkan, Anda membuat suatu analisis meta untuk melihat kira-kira polanya seperti apa. Sehingga Anda bisa mendapatkan suatu simpulan bahwa secara global
pengetahuan ini atau aplikasi ini kira-kira seperti apa trennya. Itu penelitian analisis meta. Ini yang biasa saya lakukan untuk bisa menemukan gap. Saya biasanya mengumpulkan beberapa artikel 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, kemudian saya cek judulnya, variabel, metodologi segala macam. Saya cek satu persatu variabelnya ada yang kurang atau tidak, ada yang kira-kira perlu dikritisi atau tidak. Jadi kita harus berpikir kritis. Kemudian metodologinya kita cek sampelnya, teknik pengambilan sampel, terus bagaimana mereka memastikan bahwa validitas penelitiannya sudah teruji, alat yang digunakan dan lain sebagainya, kita cek kembali. Kemudian jumlah sampel dan juga hasilnya seperti apa? Apakah hasilnya itu konsisten gitu kan untuk semua penelitian atau jangan-jangan ada yang tidak konsisten, ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda menarik nih. Ini berarti ada masalah yang bisa kita kembangkan. Semisal kalau contohnya tadi Owa Jawa di Ciprang dan Bodogol ada pola yang berbeda, berarti menarik. Mengapa bisa berbeda? Padahal satu gunung TNGP semisal begitu ya. Kok di satu lokasi dengan lokasi yang lain berbeda gitu? Apakah ada pengaruh ketinggian atau jangan-jangan pengaruh vegetasi atau jangan-jangan pengaruh yang lain gitu ya? Atau jangan-jangan penelitinya sendiri yang mengambil sampelnya salah. Yang satu ada habituasi, yang satu tanpa habituasi. Dari situ bisa kita lanjutkan untuk membuat suatu ide penelitian yang bagus. Jadi dari yang saya pikirkan. Tapi untuk saat ini mungkin pengetahuan yang baik untuk Anda ya. Entah baik, entah saya juga belum bisa mendefinisikan dengan baik ya. Apakah itu baik atau tidak. Sekarang AI sudah berkembang. Sudah banyak sekali aplikasi AI yang bisa digunakan. Bahkan ada yang bisa merubah foto menjadi sesuatu yang bergerak gitu ya, bersuara, bahkan bisa kita tinggal ketik nanti dia akan bisa menyuarakan. Ada juga yang bisa joget-joget itu ya, padahal foto doang gitu ya. Itu di dunia infografis, di dunia apa namanya, fotografi. Di dunia ilmiah juga ternyata banyak yang berkembang. Ada yang paling dasar, ada Grammarly segala macam yang bisa membantu Anda untuk menerjemahkan gitu kan, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan bantuan AI. Nanti akan ada rekomendasi kata-katanya seperti apa yang baik, sehingga akan luput permasalahannya ketika dicek secara inian ya oleh native speaker masalah bahasa. Ada juga aplikasi yang bisa membantu Anda untuk menulis. Jadi kemarin rame tuh di berita ada satu orang yang bisa menghasilkan banyak publikasi dalam setahun, tapi pas diusut ternyata dibantu oleh ghostwriter gitu ya, oleh AI. Dan ada juga AI yang bisa membantu Anda untuk mencari ide penelitian, mencari kondisi terkini, state of the art. Jadi tinggal Anda masukkan saja perintahnya, saya mau cari state of the art untuk permasalahan semisal burung Sri Gunting keluar semua tuh, keluar semua. Yang belum diteliti adalah ini kondisi terkini, langsung memberikan ini, memberikan rekomendasi. Banyak sekali AI yang bisa Anda gunakan untuk mencari inian. Jadi yang tadi saya sampaikan mungkin karena bantuan AI jadi tidak terlalu berfungsi. Tapi permasalahan secara etik, apakah diperbolehkan atau tidak, ini saya belum tahu pasti karena masih dikaji. Banyak sekali yang memberikan rekomendasi, sehingga saya simpulkan memang secara ilmiah masih diperbolehkan, tapi banyak banyak juga yang memberikan informasi bahwa untuk kedepannya artikel itu sudah dilengkapi dengan aplikasi pendeteksi AI. Kalau seperti itu kan berarti memang AI itu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Tapi sementara peraturannya belum jelas, mungkin Anda masih bisa menggunakan AI untuk membantu Anda untuk berbagai macam hal, untuk mencari informasi, untuk mencari state of the art, untuk mencari tadi ya kayak penelitian yang bagus, termasuk untuk menulis suatu ini suatu artikel. Tapi dengan catatan, kalau saya memang bisa lo sampaikan, karena skripsi berbeda dengan penelitian, jadi Anda harus paham betul. Jadi pada saat Anda diuji, baik secara proposal maupun secara laporan, Anda bisa memahami dengan sangat baik semua yang Anda tuliskan di situ. Jadi ghostwriter itu mungkin kontribusinya 10 atau 20%. Sisanya ya memang tetap harus Anda yang
menggait itu ya, yang menggait, yang menjadi komando yang mengawal semua tulisan yang Anda hasilkan gitu. Baik, ini saya lewatkan. Nah, ini hasil bukan hasil ya, tapi langkah yang sangat penting bagi Anda untuk Anda ketahui ya. Jadi kalau sudah menemukan ide penelitian, langkah selanjutnya apa sih? Langkah selanjutnya adalah Anda harus mengkonversi ide penelitian menjadi suatu hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Kalau tidak salah sudah diajarkan oleh Bu Reni ya. Saya hanya mengulang sedikit dan mungkin hanya meninjau secara teknis. Kalau kita lihat untuk ide umumnya muncul dari sebuah pertanyaan, ya kan? Selanjutnya, pernyataan. Yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi pertanyaan penelitian. Jadi ada masalah, masalahnya sudah sangat lokal, kemudian Anda munculkan pernyataan, kemudian Anda munculkan pertanyaan gitu. Apakah pemberian ini akan bisa membantu? Misal seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara pertanyaan penelitian, maka pertanyaan ini memiliki jawaban tentatif atau hipotesis. Punya banyak jawaban, punya banyak prediksi yang dapat diuji secara empiris. Jadi banyak prediksi logis yang dapat diuji secara empiris. Apa sih yang dimaksud dengan empiris? Empiris itu adalah kegiatan pengamatan langsung gitu ya. Jadi memang ada bukti bahwa pertanyaan ini jawabannya bisa kita anggap benar karena berdasarkan hasil pengamatan. Ada kegiatan empiris gitu ya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada pernyataan pertumbuhan bakteri A terkait dengan media Na yang digunakan. Pertanyaannya, apakah terdapat keterkaitan antara media Na dengan pertumbuhan bakteri A? Jawabannya tentatif, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, di sini jawaban yang kita pilih adalah penggunaan media Na akan memberikan hasil pertumbuhan bakteri A yang lebih baik. Itu hipotesis kita, dugaan kita. Saya rasa dengan memberikan media Na, pasti bakteri A jauh lebih baik pertumbuhannya. Tapi dari sini, kalau kita turunkan menjadi aspek teknis ya, teknis pengamatan di lab, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hipotesis kita, dugaan kita itu benar adanya. Apakah betul-betul bakteri A itu akan lebih baik pertumbuhannya ketika diberikan media Na? Bagaimana caranya? Caranya, kita harus membuat atau merancang suatu kegiatan yang kira-kira bisa kita eh, lakukan secara empiris. Caranya seperti apa? Caranya kita konversi hipotesis menjadi testable prediction. Sesuatu yang bisa diujikan. Jadi kalau hipotesis adalah dugaan atau jawaban secara logis yang dianggap paling benar dari suatu pernyataan riset, banyak-banyak inian, banyak kemungkinan, tapi kita pilih yang paling benar dari suatu pertanyaan riset, maka memang secara logik mengacu kepada premis dan kesimpulan gitu ya. Nah, sedangkan testable prediction ini mengaplikasikan hipotesis menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Ini kata kuncinya, lebih spesifik, dapat diamati dan sesuai dengan kondisi nyata. Jadi suatu hipotesis dapat menciptakan lebih dari satu testable prediction. Contoh yang awal, hipotesisnya penggunaan media Na akan lebih baik. Bagaimana cara kita mengujinya? Caranya dengan membandingkan media Na, media Nb, bakteri A. Bakteri A diberikan media Na dan juga diberikan media Nb. Di sini kita bisa perbandingkan. Kalau ternyata bakteri A jauh lebih bagus pertumbuhan populasinya dibandingkan dengan menggunakan media Nb, maka hipotesis kita terjawab. Terima hipotesis. Gitu ya. Itu contoh pertama. Tapi sebenarnya contohnya banyak sekali. Selain kita bisa membandingkan dengan kontrol dan lain sebagainya, kita juga bisa menggunakan konsentrasi, semisal konsentrasi Na. Kita tidak membandingkan dengan Nb, tapi kita buat konsentrasi yang berjenjang dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nanti kita lihat kalau ada korelasi yang bagus, ada tren yang bagus, maka bisa kita simpulkan bahwa media Na memang bagus untuk mendukung pertumbuhan populasi bakteri. Jadi kita harus bisa mengkonversi dugaan jawaban kita, ya kan? Jawaban penelitian kita melalui sesuatu yang observable, yang bisa untuk dilakukan di lab maupun di lapangan.
Contoh lain, hipotesis kupu-kupu menyukai kanopi yang terbuka untuk beraktivitas. How? How to answer this question? Ya, kita bikin semacam observable design gitu kan. Contohnya dengan membuat rancangan kupu-kupu jenis A lebih banyak ditemukan di wilayah kanopi terbuka. Jadi lebih spesifik. Jadi nanti kita buat perbandingan pengamatan di tempat ternaungi, pengamatan di tempat yang sangat-sangat tertutup. Mana yang lebih tinggi kelimpahannya. Jadi kita turunkan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk bisa diamati secara empiris ya. Jadi kalau hipotesis hanya dugaan, kita bisa bisa membuat berbagai macam kemungkinan untuk menjawab baik itu di lab maupun di lapangan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sangat singkat. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Tidak ada? Dari saya belum ada sih, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain. Yang lain tidak ada juga? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk materi dari saya. Singkat untuk hari ini, kita, tapi mungkin materi ini bisa Anda eh, cermati kembali, simak kembali, karena ini sangat membantu untuk menemukan ide ya, ide penelitian. Saran saya kalau bisa di semester ini Anda tentukan, pasti langkah berikutnya akan jauh lebih sederhana, lebih mudah gitu ya. Kemudian untuk yang sekarang mungkin minggu depan ya kita akan buat suatu kegiatan bagaimana Anda bisa membuat suatu ide penelitian, sumbernya apa, dan Anda turunkan ke dalam testable penelitian, prediction ya. Nanti Anda kaitkan dengan materi yang berikutnya yang akan saya sampaikan. Saya rasa itu dari saya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa, kita perlu dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Silakan dibantu mungkin PJ dari mata kuliah untuk bisa mendokumentasikan kegiatan hari ini. Monggo silakan. Ya, baik, Pak. Mungkin yang belum off cam, belum on cam, maaf, bisa di on camin dulu. Izin ngambil gambar ya, Pak. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Baik, saya rasa cukup dari